Ku masuk bait kudus-Mu dengan pujian. Dosaku ditebus dengan darah-Mu. Di mezbah korban bakaran-Mu. Kini ku masuk ruang kudus-Mu. Dengan roh dan firman, ku berdoa. Sehingga bisa masuk ruang Maha Kudus dan menyembah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Tritunggal yang esa. Tuhan berikan lagu ini saat kami masuk dalam penyembahan fajar. Terus Tuhan lengkapi melodinya, bait-baitnya, untuk kita lebih deposit masuk dalam ruang Maha Kudusnya. Kita menyembah bersama-sama. Ku masuk bait kudus-Mu dengan pujian. Dosaku ditebus dengan darah-Mu di mezbah korban bakaran-Mu. Seluruh hidupku disucikan di kolam pembasuhan-Mu. Kini ku masuk ruang kudus-Mu dengan roh dan firman ku berdoa. Ku menyembah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Ku menyembah sekarang sampai selamanya. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Ku masuk bait kudus-Mu. Ku masuk bait kudus-Mu dengan pujian. Dosaku ditebus dengan darah-Mu di mezbah korban bakaran-Mu. Seluruh hidupku disucikan di kolam pembasuhan-Mu. Kini ku masuk ruang kudus-Mu dengan roh dan firman ku berdoa. Ku menyembah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Ku menyembah sekarang sampai selamanya. Sama-sama ku menyembah. Ku menyembah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Ku menyembah sekarang sampai selamanya. Sekarang
kasih Bapa. Yesus, kami tidak layak menerima Engkau di rumahku, kata perwira Kapernaum. Demikian juga kita hari-hari ini. Yesus, aku tidak layak. Yesus, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, ku pasti sembuh. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, semua penyakit disembuhkan. Ku diampuni, ku disembuhkan di dalam Yesus Tuhan. Ku mau jadi murid-Mu, ku mau jadi mempelai-Mu di dalam Yesus Tuhan. Ku mau jadi murid-Mu, ku mau jadi mempelai-Mu di dalam Yesus Tuhan. Sekali lagi, Yesus, aku tidak layak, bersama-sama. Yesus, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, ku pasti sembuh. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, semua penyakit disembuhkan. Ku diampuni, ku disembuhkan di dalam Yesus Tuhan. Ku mau jadi murid-Mu, ku mau jadi mempelai-Mu di dalam Yesus Tuhan. Ku mau jadi murid-Mu, ku mau jadi murid-Mu, ku mau jadi mempelai-Mu di dalam Yesus Tuhan. Ku mau jadi murid-Mu, ku mau jadi mempelai-Mu di dalam Yesus Tuhan. Ku mau jadi murid-Mu, ku mau jadi mempelai-Mu di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Yes. Haleluya. Darah Yesus menyucikan dosa kita. Bilur Yesus menyembuhkan penyakit kita. Darah-Mu Yesus tebus dosaku. Bilur-Mu Yesus menyembuhkanku. Yang tuli mendengar, yang bisu bicara,
Engkau Yesus, Tuhan penyembuhku. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, tebus dosaku. Bilur-Mu Yesus, menyembuhkanku. Yang tuli mendengar, yang bisu bicara, Engkau Yesus, Tuhan penyembuhku. Yesus, Yesus, ampuni dosaku. Yesus, Yesus, sembuhkanku. Panggil Yesus, 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 ku mau jadi murid-Mu. Yesus, Yesus, ku mau jadi mempelai-Mu. Sekali lagi, darah-Mu Yesus, dengan sungguh-sungguh iman yang kuat. Darah-Mu Yesus, tebus dosaku. Bilur-Mu Yesus, menyembuhkanku. Yang tuli mendengar, yang bisu bicara, Engkau Yesus, Tuhan penyembuhku. Panggil Yesus, Yesus, sembah, yes Lord. Ampuni dosaku. Yesus, Yesus, selamatkanku. Panggil Yesus, 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 ampuni dosaku. Yesus, Yesus, sembuhkanku. Sekali lagi, panggil Yesus, 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 ku mau jadi murid-Mu. Yesus, Yesus, ku mau jadi mempelai-Mu. Ku mau jadi mempelai-Mu. Ku mau jadi mempelai-Mu. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Kunara papa syara papa karala. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus, ku sembah Tritunggal yang Esa. Ku mengasihi-Mu dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap akal budiku. Bapa Surgawi, Yesus Kristus, Roh Kudus,
Ku sembah Tritunggal yang esa, Bapa surgawi, Yesus Kristus, Roh Kudus. Ku sembah Tritunggal yang esa, ku mengasihimu dengan segenap hati dan segenap jiwaku. Ku mengasihimu dengan segenap hati dan akal budiku. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita menyembah Bapa, Yesus dan Roh Kudus Tritunggal yang esa. Bukan hanya nanti di surga mulai hari ini, sebab Dialah yang layak disembah. Bapa surgawi memberikan Yesus Putra yang tunggal. Yesus mati menebus dosa kita, menebus hidup kita, dan Roh Kudus yang menyertai kita, sehingga kita bertahan sampai kesudahan akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ku sembah, ku sembah. Bapa surgawi, Yesus Kristus, Roh Kudus. Ku sembah Tritunggal yang esa, Bapa surgawi, Yesus Kristus, Roh Kudus. Ku sembah Tritunggal yang esa. Mari angkat tangan kita. Ku mengasihimu dengan segenap hati dan segenap jiwaku. Ku mengasihimu dengan segenap hati dan akal budiku. Dengan segenap hati dan akal budiku. Dengan segenap hati dan akal budiku. Mari kita sembah Bapa surgawi, kita sembah Yesus Kristus, kita sembah Roh Kudus, Tritunggal yang esa selamanya. Bukan hanya di surga kelak, tetapi sejak saat ini ku mengasihimu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budiku. Selamanya, selamanya ku mengasihimu dengan segenap hati dan segenap jiwaku. Ku mengasihimu dengan segenap hati. hati dan akal budiku.
dengan segenap hati dan akal budiku. Shalom semua, ada pertanyaan, apakah kita menyembah satu Allah atau tiga Allah? Berapa banyak kita di sini yang masih bingung bahkan mempertanyakan doktrin Allah Tritunggal? Apakah kita setuju atau tidak setuju? Saudara, ajaran Tritunggal adalah ajaran yang Alkitabiah. Ayat-ayat dalam Alkitab secara jelas menunjukkan konsep ini sekalipun tidak menggunakan kata Tritunggal. Istilah Tritunggal sendiri dirumuskan oleh bapak-bapak gereja pada Konsili di Nisea tahun 325 dan telah digunakan oleh gereja selama ribuan tahun untuk menjelaskan pribadi Allah. Namun yang perlu dicatat adalah kita tidak bisa memahami Allah dengan sempurna. Kita hanya dapat memahami Allah sejauh mana Ia menyatakan dirinya kepada kita. Dan konsep Tritunggal yang telah dirumuskan ini adalah kompilasi konsep pernyataan diri Allah yang tercatat dalam teks Alkitab. Lalu sekarang, yang sering menjadi pertanyaan, apakah orang Kristen menyembah satu Allah atau tiga Allah? Secara tegas, doktrin Kristen menjawab bahwa kita menganut monoteisme yang artinya hanya menyembah satu Allah. Orang Israel sendiri mendeklarasikan keesaan Allah ini sebagaimana ditulis dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Esa menunjukkan tunggal atau satu. Deklarasi ini kemudian dikonfirmasi oleh ayat-ayat dalam Perjanjian Baru. Namun di lain pihak, kata Elohim justru bersifat jamak. Perjanjian Baru juga menyebutkan bahwa ada 3 pribadi Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai contoh adalah peristiwa ketika Yesus dibaptis. Dalam peristiwa tersebut terlihat ada pemisahan yang jelas, yaitu Yesus sebagai anak yang dibaptis, Bapa berbicara dari sorga, dan Roh Kudus turun seperti burung merpati ke atas Yesus. Tentu pemahaman kekristenan ini adalah suatu pemahaman yang unik dan sulit dicerna. Maka istilah Tritunggal menjadi jawaban dari permasalahan ini. Kita menyembah satu Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Pengertian Tritunggal sendiri berarti Allah itu Esa dan memiliki 3 pribadi yang sama kekal dan sederajat, sama dalam hakikat tetapi beda dalam pribadinya. Satu hakikat, 3 pribadi. Jadi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Tidak ada 3 Allah, melainkan satu Allah. Doktrin Tritunggal ini telah disepakati dan digunakan oleh seluruh aliran Kristen arus utama seperti Pentakosta, Protestan, Katolik, dan lain-lain. Sehingga dapat menjadi alat ukur apakah sebuah gereja menggunakan doktrin yang benar atau tidak. Adapun dalam sejarah pernah ada beberapa pemahaman yang salah terkait doktrin Tritunggal. GBI sendiri lewat pengakuan iman, pengajaran dasar, dan tata gereja GBI secara jelas menganut pemahaman Tritunggal, yaitu satu hakikat, 3 pribadi. Ketiga pribadi Allah dalam Allah Tritunggal sendiri juga memiliki peran yang spesifik. Misalnya, Bapa sebagai pencipta dan pemelihara, Anak sebagai pendamai dan penyelamat, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita dan bekerja di hati kita. Lalu sekarang saudara, jika memahami Allah sesulit itu, bagaimana mungkin kita bisa menginjil agar orang-orang bisa bertobat dan menerima keselamatan? Bicara mengenai keselamatan adalah hanya dalam percaya kepada Yesus Kristus. Setelah seseorang percaya, bertobat, dan menerima Tuhan Yesus, barulah perjalanan mengenal dan memahami Allah Tritunggal dimulai. Maka dari itu, sambil terus memahami kekayaan dan kebesaran Allah Tritunggal, kita juga harus terus memberitakan Yesus Kristus kepada dunia. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga?
Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Salam Miracle Service. Saudaraku, yang dikasihi oleh Kristus, kita berjumpa dalam program pelayanan mujizat. Pada kali ini kita akan belajar dari mujizat yang ada di dalam Injil Yohanes. Yohanes 2 mencatat mujizat air menjadi anggur. Mujizat hal yang mustahil menjadi mungkin dan nyata karena di dalam Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, kita kali ini akan membahas bersama mujizat Yesus di Injil kitab Yohanes. Yohanes 2 mencatat ada mujizat air menjadi anggur di pesta kawin di Kana. Saat itu Kana hanya kampung kecil, kini menjadi kota yang sangat besar dikunjungi wisatawan seluruh dunia. Karena pernah terjadi mujizat besar, air biasa menjadi anggur yang manis. Pada saat itu di Kana ada pesta kawin yang sangat meriah. Tentu diundang orang-orang penting yang datang. Salah satunya mereka mengundang Yesus dan Maria ibunya yang melahirkan Yesus. Pesta itu meriah, tentu ada musik, tarian, acara-acara yang membuat mereka semua happy termasuk mempelai. Dan suguhan-suguhan yang sangat enak, spesial, dan tentu istimewa. Ukuran pesta kawin di Israel waktu itu adalah berapa jumlah air anggur yang tersedia dan bagaimana manisnya air anggur itu. Namun sementara pesta berjalan, ada persoalan yang sangat-sangat penting. Antara pelayan mulai bersih-bisik dan akhirnya sampai kepada Ibu Yesus. Maria mendengar itu dan mengetahui. Ternyata di pesta kawin itu mereka, sementara pestanya belum selesai, mereka kehabisan air anggur. Anggur adalah minuman yang dari fermentasi buah anggur. Sangat unik, spesial, nikmat, dan mahal. Prosesnya tidak bisa cepat, butuh waktu yang sangat lama. Dan keberhasilan sebuah pesta nikah di Israel waktu itu, bahkan Timur Tengah secara umum, adalah dari kondisi air anggurnya. Berapa banyak
dan bagaimana tingkat kemanisannya. Namun saat itu di pesta nikah itu mereka kehabisan air anggur. Saudara aku tahu kalau kehabisan roti cukup mereka segera bisa memasak roti dengan cepat. Roti itu hanya campuran terigu, mentega, telur, dipanggang selesai. Kalau mereka kehabisan daging, mereka juga bisa mungkin beli ke tetangga atau pinjem, bahkan dipotong segera, dipanggang, jadilah daging. Tapi kalau anggur tidak mungkin kita langsung pergi ke kebun anggur, memeras, menunggu fermentasi. Ini sedang pesta, men. Jadi ini sebuah prahara besar, kecelakaan yang sangat besar. Dan tentu pada waktu itu tidak ada toko anggur. Namun yang menarik, disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saat mereka kehabisan anggur, justru Yesus hadir. Menunjukkan bahwa Yesus sanggup mengubah air yang biasa menjadi anggur, bukan anggur biasa, anggur yang jauh lebih manis. Kekasih-kekasih Yesus, di tata cara pernikahan, pesta kawin di Israel, karena ukurannya adalah anggur, maka mayoritas pesta itu diawali dengan sajian anggur yang paling manis. Sehingga mereka menikmati sedapnya anggur yang manis. Setelah berjalan sekian lama pesta, maka dikeluarkanlah anggur yang kurang manis dan anggur yang biasa. Namun yang menjadi persoalan, karena bisa jadi tamunya jauh lebih banyak daripada yang diundang, dan orang yang minum juga tingkat-tingkat yang hausnya bukan main, sehingga pelayan berbisik-bisik, anggur yang biasa pun nggak ada lagi. Mereka benar-benar sudah kehabisan air anggur. Kekasih-kekasih Tuhan, sementara pesta berjalan, para pelayan kasak kusuk bahwa anggurnya habis. Mereka tentu tidak berani melapor kepada pemimpin pesta, apalagi sang mempelai. Takut kebahagiaan mempelai jadi tidak terjaga. Namun karena Maria ibu Yesus cukup peka, Maria lah yang menangkap, oh mereka kehabisan air anggur. Mungkin sudah berkata, Pak Timotius, apa artinya buat saya hari ini? Mau ada pesta kawin yang kehabisan air anggur atau tidak, ada hubungannya dengan saya. Nggak ada hubungannya dengan saya. Saya memberitahu, ada hubungannya. Air jadi anggur bicara mujizat hal yang mustahil. Nggak mungkin. Teman saya dari beberapa pengusaha berkata, Pak, saya yang bisa itu merubah anggur jadi air. Saya bilang, maksudnya? Iya Pak, saya minum anggur yang banyak, dalam waktu saya kencing jadi air. Oh. Tapi kalau air jadi anggur, nggak bisa. Nggak mudah. Jadi kalau Anda sedang merindukan yang namanya mujizat yang nggak mudah, mujizat hal yang mustahil, hal yang nggak mungkin, ini pelajaran buat kita. Bisa juga Anda sudah menikah. Anda mengawali pernikahanmu dengan anggur yang manis. Cintamu semanis anggur. Pagi I love you, siang I love you, sore I love you, mau bubuk I love you, mau tidur I love you, selalu love you, love me. Tapi sejalannya dengan waktu, anggur cinta itu menjadi hambar dan tawar. Dulu waktu pertama kali pacaran, pegang tangan aja, strum 5.000 watt. Sekarang kalau dipegang tangannya, pegang-pegang. Kram saya ini dipegang kamu. Cinta semanis anggur bisa luntur, tawar seperti air biasa. Butuh mujizat. Cinta semanis anggur yang terdahulu. Bisa juga hubungan anak orang tua, menantu mertua. Butuh mujizat
yang tadinya cintanya tawar, boleh menjadi jauh lebih manis seperti cinta anggur yang manis. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mujizat apa yang sedang Anda rindukan? Hal mustahil apa yang sedang Anda tunggu-tunggu? Mungkin kau anak muda yang belum punya pacar. Kau merasa nggak laku. Kau merasa sudah kelewatan, faktor U, udah tambah umur terus. Kau merasa cintamu nggak ada lagi. Ya mending kalau ada panggilanmu adalah jomblo atau panggilanmu adalah sendiri untuk memang hanya bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau tidak, ketahuilah ada mukjizat. Hal yang mustahil, hal yang tidak mungkin. Tiba-tiba Tuhan kirim pasangan hidup yang terbaik yang dari Tuhan. Sebab ingat, Anda salah menikah, Anda akan salah hidup. Lebih baik Anda sabar dikit, tapi dapat yang terbaik. Daripada membeli kucing dalam karung. Kekasih-kasih Tuhan, saat ini mari. Saya menantang saudara. Kalau kau punya masalah seperti pesta kawin di Kana, itu bukan bencana. Itu bukan kiamat. Itu awal kau melihat kemuliaan Tuhan. Sewaktu ada orang yang anaknya buta ditanya. Dia tanya kepada Yesus, yang salah orang tuanya atau anaknya? Yesus berkata, orang tuanya nggak salah, anaknya nggak salah. Tetapi kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kenapa mereka kehabisan air anggur? Nggak usah tanya kenapa dan mengapa. Tapi yang dasar kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Bahwa bagi Yesus nggak ada yang mustahil. Kehabisan anggur boleh terjadi. Namun, dia adalah sumber segala sumber. Dia sanggup menjadi sumber yang menyelamatkan pesta kawin di Kana. Juga menyelamatkan pesta kawin, pesta nikahmu hari-hari ini. Sehingga kau mulai merasakan suamimu jauh lebih manis, semanis anggur. Istrimu jauh lebih manis, semanis anggur. Sehingga sungguh mukjizat terjadi di Kana, air jadi anggur. Terjadi atas hidupmu, keluargamu, dan seluruh kehidupanmu. Saudaraku dikasih oleh Kristus, anggur habis sungguh hal-hal yang sangat fatal. Sehingga walaupun mereka tidak melaporkan kepada siapapun, karena kepekaan Maria ibu Yesus, Marialah yang menangkap itu dan ini kalau dibiarkan bahaya. Maka Maria sebagai ibu yang melahirkan Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Tentu Maria mencoba untuk menggunakan hubungan dia sebagai ibu yang melahirkannya Yesus. Tapi Yesus berkata, hai ibu, maaf, waktunya belum tiba. Dari sini kita belajar ternyata kita harus bergerak dengan waktunya Tuhan. Tentu Maria bisa komplain. Sebagai ibu yang pernah melahirkan, nak bantulah sekarang. Enggak. Kepekaan Maria sungguh-sungguh teruji, dia berkata, oke, waktunya belum tiba. Tapi Maria melakukan hal yang sangat cerdas. Maria tentu sangat-sangat peka bahwa akan terjadi mukjizat. Maria mendatangi para pelayan yang ada di situ dan dia berkata, apa yang diperintah oleh si orang yang rambut gondrong itu, maksudnya Yesus itu, turuti aja. Sehingga ngehlah para pelayan, oke, nanti kalau ada komando dari si Yesus, ikuti aja. Di situ ada buyung air, ada 6 buyung air. Dan kalau itu dihitung-hitung jumlah air setiap buyung bisa menghasilkan atau ukuran yang dia tampung adalah 40 liter. Jadi kalau 40 liter kali 6 buyung air bisa 240 liter. Dan yang menarik apa? Dengan buyung yang ada, pelayan yang ada, air yang ada, tetap mujizat Tuhan bisa terjadi. Mari jangan menyerah dengan masalahmu. Tuhan tidak berjanji langit selalu biru,
tapi dia berjanji menyertaimu. Tuhan tidak berjanji lautan tanpa gelombang, dia tetap mengizinkan ada gelombang. Tapi dia akan menyertaimu sampai di akhir tujuan pelayaran hidupmu. Karena itu, jangan pernah gentar, jangan pernah menyerah. Persoalan yang kau hadapi mungkin anggur cinta di keluargamu, hubungan suami istri, mulai tawar. Anggur cinta orang tua anak, menantu mertua, karyawan dengan atasan. Tim pelayanan hambar, tawar, nggak manis lagi. Dengan apa yang ada, mukjizat bisa terjadi. Tuhan Yesus sanggup melakukan dengan persediaan apapun yang ada. Saat engkau berani membuka diri, menerima firman-Nya, dan melangkah sesuai kehendak-Nya. Ingat, dari apa yang ada, Tuhan bisa berbuat dengan caranya yang ajaib. Sehingga mujizatnya dinyatakan. Lawatannya dicurahkan. Kekasih-kekasih Tuhan, mujizat bisa terjadi langsung seketika sesuai kedaulatan Tuhan, bisa juga bertahap dan menunggu proses. Tapi yang menarik, mujizat di dalam Yesus itu pasti. Cepat atau lambat, pasti. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Yesus tidak pernah berubah. Dia sanggup menolong kita. Kita akan belajar ada 4 langkah untuk kita aplikasikan menjadi langkah kita hari-hari ini supaya kita menerima mujizat seperti pesta di Kana, air menjadi anggur. Yang pertama, setelah Maria, ibu Yesus, menerima kasak kusuk dari para pelayan, supaya nggak heboh, Maria tidak ngomong sama pemimpin pesta. Bisa pemimpin pesta jadi teriak, lapor kepada mempelai jadi stres. Maria mendatangi Yesus. Mereka kehabisan air anggur. Tentu kalau kita pikir, apa hubungannya? Kehabisan air anggur, datang sama Yesus, juga tamu dalam pesta nikah itu. Namun yang menarik, Maria mengenal Yesus. Karena itu dia datang kepada sumbernya sumber. Langkah pertama untuk Anda menerima mujizat air jadi anggur, datanglah kepada sumbernya sumber. Kalau sumber kita cuma PDAM, nggak dibayar, berhenti saudara. Sumber listrik kita PLN, nggak dibayar juga, mogok saudara. Yang pakai token, pulsanya habis juga berhenti. Tapi kalau kau datang kepada Yesus Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Langkah pertama, datanglah kepada sumbernya sumber, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat dan mempelai surgawi kita. Yang kedua, Yesus berkata kepada Maria, "Hei ibu, waktuku belum tiba." Maria tidak menunjukkan sikap kecewa, protes, ngomel. Maria mengangguk dalam hati, yes. Memang segala sesuatu ada waktunya. Kita tidak boleh gegabah. Ada waktu matahari terbit, ada waktu matahari terbenam. Ada waktu lahir, ada waktu untuk mati. Kalau belum waktunya, tunggu dengan penuh iman. Yang istimewa, Maria mempersiapkan para pelayan. Adakah sudah merasa Tuhan terlalu terlambat buat engkau? Tuhan tidak pernah terlambat. Contoh matahari terbit selalu pagi hari. Tenggelam juga tepat waktu. Jangan Anda mempercepat waktunya Tuhan, melambatkan waktu Tuhan. Percaya, percaya dan percaya. Kalau langkah pertama Anda datang kepada sumbernya sumber, langkah kedua Anda ikut waktunya Tuhan, langkah ketiga. Kalau 1 dan 2 itu seperti Maria, ibu Yesus, yang kedua seperti para pelayan. Tiba-tiba Yesus berdiri dari tempat duduknya dan memberi kode kepada para pelayan.
Pelayan mengangguk dan berkata, yes, siap. Tolong semua 6 buyung itu disediakan untuk mencuci kaki para tamu. Anda tahu di Timur Tengah, tentu kaki berdebu, untuk masuk ke pesta butuh dibersihkan. Jadi itu buyung-buyung untuk air buat cuci kaki, cuci tangan. Namun Yesus mengatakan dengan tegas, para pelayan tolong isi penuh 6 buyung itu. Setelah dikonversikan, menurut ukuran Yunani waktu itu, 1 buyung air itu berisi 40 liter. Dikalikan 6, 240 liter. Hanya untuk mencuci kaki tamu yang datang pesta itu untuk dibersihkan. Aplikasi buat kita hari ini, walaupun itu tidak masuk akal, walaupun itu tidak ada hubungannya, kalau kau terima rema, kau terima iman, langkah saja. Contoh, untuk berdamai dengan mertua, tolong kirimi makanan. Apa hubungannya? Mertua aku juga udah kaya, semuanya ada. Ikuti aja kirimin. Wah, dia jahatnya bukan main, pasangan hidup saya. Kasih aja dengan kasih. Pokoknya yang ketiga ini belajar seperti pelayan, taat apa aja, walaupun tidak masuk akal. Isi itu buyung air itu. Langkah keempat terakhir. Yesus berkata kepada para pelayan itu, cedok air di buyung itu, berikan kepada pemimpin pesta. Itu kebiasaan untuk pemimpin pesta ngetes kualitas anggur yang akan disajikan berikutnya. Tentu tidak nyambung kan saudara? Air di buyung untuk mencuci kaki orang, dicedok dikasih pemimpin pesta. Ini bicara apa? Ini bicara taat total. Ini bicara berani dengan radikal. Gak ada hubungannya. Gak ada sambungannya. Tetapi sekali taat, terus taat aja. Radikal untuk taat. Totalitas untuk taat. Hasilnya dahsyat. Air telah berubah menjadi anggur. Saudara dikasih oleh Tuhan, mujizat air jadi anggur bukan hanya terjadi di Kana. Bisa terjadi kepada siapa saja yang percaya. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Mengapa Yesus membuat air jadi anggur di pesta Kana? Yesus tidak mau pemimpin pestanya malu. Yesus nggak mau mempelainya menjadi sedih, lalu pernikahannya kandas. Tetapi Yesus mau mereka bahagia. Yesus mau juga saudara yang mau ikut program ini bahagia. Tidak dipermalukan, tidak menjadi gagal, putus asa, dan hancur. Tapi Anda bisa menerima mujizat dalam keadaan yang terpepet. Ya nggak mungkin. Yesus mengasihi saudara. Dia peduli dengan saudara. Begitu pesta itu mengundang Yesus, itu pilihan terpenting. Undanglah Yesus dalam seluruh kehidupanmu. Waktu kau memilih pacar, kau tunangan, kau menikah, undang Yesus. Kau memilih jenis pekerjaan, usaha, mau lakukan perjalanan apapun, undanglah Yesus. Dan hadirkan Yesus memimpin seluruh hidupmu. Hasilnya apa? Tidak mengecewakan. Hari-hari ini, mungkin kau merasa air cinta suami istrimu sudah tawar. Mungkin juga hubungan dengan mertua tawar, menantumu tawar, hubungan pekerjaan tawar, hubungan pelayanan tawar. Yesus spesialis merubah air biasa yang tawar menjadi air anggur yang manis. Saat pemimpin pesta mencicipi air dari buyung tempat mencuci air untuk kaki dicuci, pemimpin pesta ini nggak tanya lagi, ini air dari mana? Dia gelek aja, loh kok manis? Dia tanya, kok manis? Iya. Dan dia mendatangi pemimpin pesta. Biasanya orang membawa dan menyajikan
Pertama pernikahan, anggur yang manis, setelah lama kemudian anggur yang agak manis, dan akhirnya anggur yang biasa. Kenapa kamu menyimpan anggur yang jauh lebih manis di pesta ini? Tentu yang mempelai terbengong-bengong, tapi dia bersyukur. Itulah Yesus. Kalau dia menolong nggak setengah-setengah, totalitas, sepenuh hati. Bukan diberi anggur kelas KW 2 atau 3, asli. Hari ini ingat, anggur yang baru yaitu Roh Kudus disediakan buat kita berlimpah. Pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Yaitu anggur sukacita. Anggur bahagia. Anggur kesuksesan dan keberhasilan. Waktu kita dipenuhi Roh Kudus dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saudaraku, belum terlambat. Mujizat air jadi anggur di Kana bisa terjadi di rumah tangga saudara. Mungkin ada yang mengikuti program ini sedang mengurus cerai, batalkan. Kepengen cerai, batalkan. Menikah lagi tidak solusi. Menikah lagi menambah masalah baru. Menambah istri atau suami, menambah masalah baru. Rendahkan dirimu, ikuti 4 langkah tadi. Undang Yesus. Yesus sanggup mengubah. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari yang tawar menjadi manis dan jauh lebih manis. Mari hari ini buka hatimu. Bertobat dari dosa kita sama-sama. Sebab Yesus mementingkan bukan mukjizat air jadi anggur, tapi hidup kita diubahkan. Tadinya kita berdosa dan akan binasa di neraka. Mari kita bertobat. Supaya apa? Kita menerima keselamatan kekal baru kesembuhan. Ada hal yang menarik kalau sudah pergi ke gereja Kana hari ini. Setiap tahun kami pergi dan selalu dibawa ke sana. Ada pemberkatan nikah ulang, ada upacara ibadah pernikahan. Namun jangan Anda mencari 6 buyung air itu, nggak ada lagi. Juga kami para pendeta, pemimpin rohani nggak minta suruh mendoakan lagi bahwa air untuk jadi anggur, nggak lagi. Mengapa? Begitu keluar dari gereja Kana itu langsung ada toko anggur. Maka orang tidak lagi mengandalkan Tuhan, mengandalkan dolar uang yang dia punya. Hari ini, mungkin kau belum pergi ke gereja Kana di sana, tapi anggur Roh Kudus tersedia hari ini saat ini untuk melimpahi engkau, untuk memberi engkau sukacita, kebahagiaan, keceriaan yang dari surga, sehingga hari-harimu ke depan engkau menerima bahagia dan membagi kebahagiaan, mengadakan kebahagiaan seperti pesta kawin di Kana. Saudaraku, mujizat juga untuk Anda sekarang. Saat Anda mengalami sakit, pergumulan keluarga, bisnis, pekerjaan, butuh mujizat. Buka tangan saudara. Ampuni dosa kami jadikan Yesus menjadi juru selamat dan Tuhan kami. Kami selamat dan terima mujizat. Angkat tangan kananmu, tumpangkan tangan bagian tubuhmu yang sakit. Kalau sakit migren, vertigo, pegang kepalamu. Sakit jantung, pegang dada kirimu. Sakit paru, pegang tengahmu. Pinggang, pegang kiri kanan pinggangmu. Demi nama Yesus, oleh bilur Yesus, bihil, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Jadilah diampuni dosamu, diselamatkan, diubahkan, dan disembuhkan. Salam Miracle Service. Deklarasi iman Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, Bapa Surgawi, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubur pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan gempanya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Dia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai Dia dalam